warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk di agenda ceramah pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Taufik, berasal dari Buntunuku Selatan, ujung selatannya Kabupaten Goa. Tujuan saya menyampaikan ini, maksudnya adalah saya ingin mempertanyakan apakah ketika saya berbahasa Makassar kita paham atau tidak? Tidak, ya, geleng-geleng kepala. Padahal mau kasih bahasa Makassar full, karena Goa ini adalah daerahnya Makassar dicampur ya. Sikit-sikit ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita hadir di tempat ini memenuhi panggilannya Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, melaksanakan perintahnya Allah dalam rangka sholat isya secara bersama. Yang insya Allah sebentar kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, sama yang disampaikan oleh MC tadi, bukan untuk menyempurnakan ilmu kita, tetapi untuk memperbaiki akhlak, perilaku, akidah kita kepada Allah, untuk memperbaiki niat kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, untuk menikmati nikmatnya kehidupan dunia, untuk mendapatkan berkah keselamatan di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Rasul adalah seorang pedagang yang handal. Rasul adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Rasul adalah masyarakat yang luar biasa akhlaknya, mencintai tetangganya, menghormati tetangganya, dan taat kepada agamanya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini, di malam yang ke-7 Ramadan, 7 atau 8? 7 Ramadan.
Berapa mi puasa tak? Hampir kena bilang ibu 7. 6. 6 mi Ramadan. 6 mi puasa tak. Berapa mi kalata? 8. Oh 7 kalata. Nabi nanti di cewek 7. Jadi berapa di puasa tak kalau 7 kalata? Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ibu, kita sudah masuk di malam yang ke-7 Ramadan. Dengan kata lain, kita telah melewati 6 puasa. 6 kali kita puasa. Kita sudah tidak rasakan lagi. Hari Raya Idul Fitri sudah ada di depan mata kita. Nabi minta lapas apa Ibu? Dia mau baju baru tak? Iya, Nabi minta usul baju baru itu kuat. Kalau belum ada baju baru tak Pak Ibu, tapi kebanyakan yang punya baju baru itu Pak, ibu-ibu kayak yang banyak. Kita ini laki-laki andalan tak, baju putih, jas hitam, songkok hitam. Itu je Pak. Setiap tahun pasti begitu. Ya, tapi coba perhatikan Pak. Ibu-ibu tak, istri tak, anak tak. Padahal yang carguan siapa? Bapak carguan, ibu-ibu habiskan. Ya Pak, ikan namanya bapak-bapak karena ibu jadi. Kita ini laki-laki memang tersiksa karena kita yang cari uang, orang lain yang habiskan. Tapi itulah sedekahnya kita seorang laki-laki kepada istrinya. Rasa cintanya seorang laki-laki kepada istri, ketika ada rezekinya sang laki-laki pasti akan diberikan kepada sang istri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini rencana awal saya tidak akan berikan judul ceramah ini. Cuma ada tadi saya lihat anak-anak pegang buku, ya. Dikasih ke judul, dikasih ke jangan nih, dikasih ke ini, tapi judulnya bahasa Makassar kebo. Tidak apa-apa je. Iya. Ditulis kena pada yang punya buku. Tulis kena. Iya. Bahasa Makassar. Iya. Satu kali perjanjian itu dulu. Satu kali saya ucapkan judulnya. Satu kali mau. Iya. Dia cewek di belakangnya. Anjang jam naik main. Satu kali mari judulnya adalah Rumallanga anne ampajari ikat tekan de rumah rupa tawa ajari umat sebagai rumah rupa tawa. Nggak pernah kosong. Kiki sini, ini sumpah judulnya. Diulang ini sekali ulangi. Ulangi ada bagi-bagi. Ulangi ada ini. Rumallanga anne ampajari ikan benikanai ya umma rupa tahu si baji-baji nai ya umma rupa tahu. Singkat menjadi tidak tahu kan? Masya Allah. Iya, ku ganti penjudulnya. Diganti. Iya. Ramadan ini menjadikan kita sebaik-baiknya manusia. Ngapain? Mami pun aja ya. Anjol lagi nanti nak menagap pernah tulis. Kita pemikir tulis nih. Iya. Sinampai pasipan nakikutan. Nakapuna sa ingin niya na judul karena disaku. Sudah ada ceramah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah
Sebenarnya kalau makin tanda tangan bertanya makin. Sekarang ini Ustadz, rata-rata semua mungkin Ustadz itu sekarang menjadi artis. Selesai ceramah diborongi, minta tanda tangan Ustadz, tanda tangan Ustadz. Biasanya kan artis yang begitu Pak ini. Sudah selesai konser, datang fans minta tanda tangan. Sekarang Ustadz juga menjadi artis. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di Ramadan ini kita umat manusia dilatih untuk menjadi manusia yang terbaik. Allah mendidik kita melalui Ramadan ini supaya apa? Kita menjadi makhluknya Allah yang senantiasa terbaik di mata Allah. Bagaimana cara Allah mendidik kita? Bagaimana cara Allah training kita di Ramadan ini? Yang pertama, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekalian orang-orang yang beriman, hai kalian orang-orang yang percaya bahwa aku Tuhan, kata Allah. Hai orang-orang yang senantiasa mengabdikan dirinya bahwa dia berikrar kepada Tuhan selain Allah. Diwajibkan kepada kita, diperintahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana orang-orang sebelum kita, nenek-nenek kita, orang tua kita yang terdahulu, supaya kita berada dalam orang-orang bilangan orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama, Pak. Kita dilatih oleh Allah untuk berpuasa. Apa yang kita dapat dengan puasa? Puasa ini kan menahan. Apa yang kita tahan? Lapar, haus, amarah. Mulut ini pun kita harus jaga di bulan Ramadan. Tingkah laku kita pun harus kita jaga di bulan suci Ramadan. Yang paling penting yang kita jaga adalah apa yang kita laksanakan tadi, sholat kita. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai bahas di sholat. Allah training kita melalui sholat. Di Ramadan ini, di setiap bulan Ramadan, kita senantiasa memperbanyak ibadah, terkhusus di dalamnya adalah sholat. Sepakat tidak Ibu? Ramadan ini kita pasti akan memperbanyak sholat. Buktinya apa? Hanya di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Hanya di bulan ini Pak, kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Coba 11 bulan yang lalu, ada nggak sholat tarawih? Kan tidak ada. Makanya Allah didik kita 1 bulan ini berbanyak sholat kita. Apa ganjarannya? Apa yang Allah janjikan dengan setiap sholat kita? Sholat sunnahnya kita saja. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, sholat sunnah apa Ibu? Pahalanya sama dengan pahala sholat wajib di luar bulan suci Ramadan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pernah tidak kita tidak melaksanakan sholat wajib selama kita hidup? Pernah. Bagaimana cara tak ganti Pak Ibu? Yang banyak meninggalkan, yang terkadang banyak meninggalkan sholat itu adalah orang tua, remaja,
Kalau anak-anak kan belum wajib. Yang banyak meninggalkan sholat siapa? Remaja atau orang tua? Kita banyak meninggalkan sholat dikala kita masih remaja. Ya. Ini ada itu tidak pernah jadi tinggalkan sholat. Hai sini bantu pernah. Saya juga dulu pernah meninggalkan sholat. Dan hampir mungkin setiap orang itu pernah meninggalkan sholat. Baik itu ketika kita sengaja dalam keadaan masih labil, ataukah dengan ketidaksengajaan karena ketidaktahuan kita. Sekarang kita telah meninggalkan sholat. Kita sepakat bahwa setiap orang itu pernah meninggalkan sholat. Bagaimana caranya kita menutupi sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan? Bisa tidak kita tutupi sholat itu? Sholat duhur yang pernah kita tinggalkan, bisa tidak kita ganti dengan sholat lain? Kan tidak, tidak bisa diganti. Bagaimana caranya untuk memperbaiki itu? Memperbanyak sholat-sholat sunnah kita, terkhusus di bulan suci Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, selain sholat kita dipelihara oleh Allah, kita dididik oleh Allah, kita diajar oleh Allah. Untuk apa? Di bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk senantiasa berbagi, bersedekah, berinfak. Bahkan Allah perintahkan kepada kita setiap insan yang bernyawa untuk mengeluarkan zakat. Apa maknanya Pak Ibu? Supaya kita ini umat manusia, terkhusus umat Islam, tahu bahwa segala rezeki yang kita miliki, segala gajinya suami tak, gaji tak, semua itu bukan untuk perut kita, bukan untuk kantong-kantong kita. Jadi gajinya suami tak, Pak Ibu, bukan untuk dihabiskan. Iya. Rezeki yang kita miliki itu belum tentu bisa menjadi nikmat untuk kita. Gaji yang kita dapat belum tentu bisa menjadi nikmat untuk kita. Kenapa coba Ibu? Nah kita kan punya itu uang. Ada gajinya suami tak 1 juta, nah kasih kita. Apakah harus kita habiskan? Tidak. Apakah harus kita belanjakan semua? Tidak, Pak Ibu. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita mungkin melalui gaji kita, melalui usaha-usaha kita, itu diberikan sebuah perumpamaan ketika kita ibu-ibu kan ini membeli ikan bolu atau ikan bandeng. Apakah ikan itu yang kita punya, yang jelas-jelas sudah kita miliki, tidak ada nih hak angket di dalamnya, tidak ada nih yang bisa gugat, ada nih sertifikatnya di kita? Apakah ikan itu harus kita habiskan? Apakah ikan itu harus kita nikmati sendiri? Kan tidak, Pak Ibu. Coba nih kalau ikan bolu kita habis, biar tulang-tulangnya dimakan semua. Kan tidak bisa, Pak Ibu. Padahal kita punya, itu hak milik Anda. Nah, sama dengan rezeki yang kita miliki, Pak Ibu. Tidak seharusnya semua yang kita punya harus kita kasih masuk di dalam perut kita, harus kita miliki semua. Kenapa? Ada haknya yang lain. Ikan ketika kita makan dengan tulang-tulangnya, Pak Ibu, bukan nikmat yang kita dapat. Kira-kira apa yang kita dapat? Penyakit.
Sama dengan uang yang kita punya, ketika kita simpan semua uang itu akan menjadi penyakit. Uang tak terus kita pikir. Ketika kita belanjakan semua, itu akan menjadi penyakit untuk kita. Apa yang akan kita makan besok? Tapi coba Pak Ibu, ketika kita manage uang yang kita punya, rezeki yang kita miliki, sama dengan cara kita mengontrol ikan. Dagingnya kita makan, dagingnya kita nikmati, tulangnya kasih kepada kucing yang kita miliki. Kan begitu. Sama dengan rezeki yang kita miliki Pak Ibu. Uang yang kita miliki, gaji yang kita dapat, tidak semua harus masuk ke dalam perut kita. Sebagian harus kita sedekahkan, sebagian harus kita infakkan. Coba lihat Pak Ibu, masjid yang megah ini, yang berdiri di tengah-tengah perumahan ini, tidak mungkin berdiri sendiri. Harus ada sumbangan dari kita, harus ada infak dari kita, harus ada yang menjadi donatur di masjid ini supaya berjalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita maksimalkan manajemen ini, maka insya Allah rezeki akan menjadi nikmat dalam diri kita. Dan ketika nikmat dalam diri kita sudah kita rasakan, pasti dan pasti kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa menit ini? 15 menit maksimal, 21 menit nih. Iya. Kalau saya kasih selesai sama dengan 1 jam lebih, ya saya ringkas. Ya, saya minta mungkin waktu maksimal 5 menit lagi saya sampaikan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang harus kita pelihara adalah akhlak kita. Di Ramadan ini Allah mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga diri kita. Apa yang kita jaga? Langkah-langkah kaki kita, mulut kita, lidah kita yang tidak tertulang. Di Ramadan ini kita dianjurkan untuk senantiasa membuka kitab-kitabnya Allah untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, untuk kita dapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Allah mengajarkan kita untuk senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran, bukan memperbanyak menceritakan kejelekan-kejelekan tetangga-tetangga kita. Allah mengajarkan kita di Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran, karena ketika kita membaca Al-Quran, kita akan dapatkan petunjuk-petunjuknya Allah. Bukankah Allah pernah menyampaikan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada kita supaya kita berada kepada jalan-jalan lurusnya Allah, seperti yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Maka sebagai penutup di ceramah pada malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, ayo kita perbaiki diri kita, benahi diri kita, dan kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini sebagai training center untuk mendapatkan akhlak terbaik, untuk mendapatkan perilaku terbaik, untuk menjadikan kita betul-betul sebagai manusia terbaiknya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketika ada kata-kata yang kasar yang saya sampaikan, saya minta maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan ketika
ada perkataan yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilillah fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.